Faslun, bermula ini satu pasal. Aqallul qabri, paling sedikitnya menguburkan mayit. Khubratun, yaitu satu galian. Taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai, yaitu yang dapat menutupi dari baunya bangkai, ya, dari baunya mayit yang sudah membusuk. Wa tahrusuhu minas sibai, dan menjaganya si mayit minas sibai, daripada binatang buas. Jadi tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk menghilangkan daripada bau si mayit. Ya, sebab bangkai manusia itu, mayit manusia itu kalau udah busuk, dia baunya lebih apa? Lebih bau daripada makhluk Allah yang lain. Agar terjaga baunya, wa tahrusuhu minas sibai, dan agar terpelihara daripada galian binatang buas. Anna aqallal qabri la muhassal lidabnil wajibi, bahwasanya paling sedikitnya di dalam memakamkan mayit untuk pemakaman yang wajib. Sebab ada yang paling wajib kan gitu ya. Kenapa ada istilahnya dabnil wajibi? Dabnil wajibi itu artinya menguburkan mayit yang memang dia itu wajib dimakamin, wajib dikubur secara syariat. Di sini ada bahasanya al-wajibi, berarti ada yang dimakamkannya tidak wajib. Ada yang makamkannya hanya sebatas boleh, ya. Seperti mayit kafir, itu hukumnya boleh. Kalau mayit murtad gimana? Mayit murtad memanahan fal yutroh ala sohro, ya. Ya gak usah dimakamin, buang aja kemana. Yutrohu ala sohro, kalau mau mandi ditaruh di mana? Di tengah lapang. Liyakulahu tibu, tujuannya biar dimakan binatang, kan begitu mana. Jadi ini memayit muslim wajib. Khubratun taktumu raihatal mayyiti, yaitu galian yang dapat menutupi baunya daripada mayit ba'da tamsiha minal tuhuri, setelah dikebumikannya dia. Artinya setelah dikebumikan terjaga. Wa tahrusuhu minas sibai tanbusuhu wa ta'kuluhu, dan menjaganya si mayit minas sibai, daripada galian binatang buas. Tanbusuhu wa ta'kuluhu, agar dia tidak memakannya. Wala yakfil bina'u alaihi ma'a imkanil hafri, maka tidak cukup membuat satu bangunan atas mayit serta memungkinkannya imkanil hafri, ada kemungkinan untuk menggali. Jadi begini, kalau masih mampu untuk digali, gali. Waduh, ini kayaknya udah kagak bisa digali ini. Tanahnya semua dari bawah, dari atas sampai bawah ini batu semua. Udah nggak mungkin dah digali, tenaga manusia nggak kuat ini. Gimana caranya? Nah kalau begitu baru boleh tuh dibuat bangunan. Jadi dibuat bangunan tuh gimana maksudnya Pak? Ini dataran, jadi mayat ditaruh sini, dibentuk gitu kayak bangunan, kayak bangunan, ya. Biar nggak sampai dimakan apa tuh binatang, ditutupin dengan coran apa segala macam, ya nggak cukup. Gitu, itu nggak cukup. Kecuali memang apa? Kecuali memang sudah tidak lagi memungkinkan tanahnya itu buat digali, baru. Fa'ilam yamna'uhu illal bina'u alaihi wajaba. Kalau emang udah nggak memungkinkan untuk dibangun, untuk digali, maka membuat satu bangunan di atas mayit, artinya mayit itu ditaruh di bangunan, ditutup ya, misalnya ditutup dengan coran, karena memang udah nggak memungkinkan lagi digali, maka boleh itu. Ya, maka itu jadi wajib malah bikin bangunan tadi. Nah itu. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya qamatun wa bastatun, yaitu seukuran dirinya orang yang dewasa.
Annal akmal al-qabri qadru qamatir rajulin mu'tadilin, yaitu paling sempurnanya memakamkan qadru qamatir rajulin mu'tadilin, yaitu seukuran dirinya orang laki-laki yang standar. Artinya umumnya laki-laki yang ada di kita. Jadi terlalu dalam juga ya jangan, terlalu rendah juga jangan. Ya pokoknya seukuran dirinya orang dewasa. Berapa tuh? Misalnya semeter 70, ya, semeter 70, semeter 60, jangan sampai 2 meter. Ya, ini gali kuburan sampai 3 meter mau ngapain? Ya. Jangan sampai 3 meter, nyiksa itu maksudnya, nyiksa yang makamin. Wabastotin yadaihi ilal a'la, dan artinya apa? Lebarnya ini daripada 2 tangan ilal a'la sampai atas ya. Artinya lebihin ke atas sedikit. Wa dzalika arba'u adra'in wa nisfu bidira'il yadil mu'tadilati, yang demikian itu ya 4,5 zira. Ya, 4,5 zira orang tangan, ya tangan orang yang dewasa. Nah di sini wa yusannu ayyuzada aidan fitulihi, sunnah ditambahin sedikit apanya, fitulihi tingginya, panjang ini tak tinggiin, wa irdihi lebarnya. Ya, jadi sunnah kalau memang ini 1,5 meter maka dilebihin jadi 1,60 meter. Tingginya meternya 1,5 meter jadi 1,60 meter. Sunnah ditinggiin. Tujuannya apa? Ya, agar orang yang menurunkannya tadi, ya, menurunkannya tadi apa tuh? Mudah. Ya, jadi jangan dibuat sempit. Wadabnu billahdi. Ya, nah sekarang cara memakamkan. Cara memakamkan itu ada 2. Ada istilahnya lahdun, ada istilahnya sakun. Ada istilah lahad, ada istilah sak. Nah ini dua-duanya punya keterangan yang kuat. Lahdun itu apa? Ma yuhfaru bi asfali janibil qabri min jihatil qiblati ba'da ayya amma qamatan wa basqatan qadra ma yasa'ul mayyit. Nah, lahad itu adalah lubang yang digali, ya. Lubang yang digali setelah lubang itu udah jadi, digali lubang di sisi mana? Ya, di sisi, kalau bahasa kita aja nih, ya, di sisi kanannya mayit nih. Ya, di sisi kanannya mayit digali lubang. Ya, itu lahad udah umumnya di kita tuh. Ya. Udah umumnya di kita itu pakai lahad. Terus Ustaz ini tanahnya ini, ya, apa namanya, becek, atau pas lagi digali lahad itu ngegebrok mulu lahad yang kagak kuat. Jangan ngejar lagi kuburan, Mbak. Itu menyiksa orang yang lagi ngegali namanya. Jadi kalau begitu pakai cara apa? Pakai disak. Disak itu apa? Sak itu yang digali di tengah-tengah. Kan nahri, seperti kita ngejar sungai. Ini kuburan kan udah digali gitu. Digali tengahnya tuh. Ya, di tengahnya digali, namanya disak. Jadi ada 2 tuh. Cara nguburin mayit itu, satu dengan lahad, yang kedua dengan sak. Jadi kalau di kita kan umumnya kalau orang udah apa namanya, kalau kuburannya itu, waduh kuburan ini ngegebrok mulu, gali lagi, ngegebrok, gali lagi, lah ujung-ujungnya sampai asar kalau udah itu gali kuburan. Nah, kalau kita ngaji kan ya apa? Oh ya udah. Kalau emang tanahnya udah, bahasa kitanya ini udah turun, ketika dibikin apa? Ketika dibikin lahdun ini udah nggak memungkinkan, ya bikin sak. Ya, dibikin sak tuh gimana? Gali tengah-tengahnya, ya. Gali tengah-tengahnya, tetap nanti mayit itu dimasukin madhab kiblat. Jadi ketepnya itu bukan begini, tapi ketepnya itu rata, begitu. Ya. Kalau emang udah nggak memungkinkan lahad, pakai sak. Terus misalnya tanahnya ini basah, ya, tanahnya basah.
yang nggak memungkinkan juga dilahat maka disak. Dua-duanya ulama ya, dua-duanya dalam ilmu fikih itu dibolehkan, mau dilahat boleh, mau disak juga boleh ya. Tapi lahat itu adalah apa? Lahat itu paling afdal, dilahdun itu paling afdal. Tapi idza sulibatil ardu ya, kalau memang tanahnya ini keras, idza sulibatil ardu, tanahnya ini keras, kayaknya dilahat udah nggak memungkinkan ini, maka pasyaqqu afdal, maka menguburkan mayat di sak ini lebih afdal. Nah, enak tuh ya, jadi kita kagak bingung ya. Kan sering kejadian Pak ya, kita gali kuburan, ada orang gali kuburan, apa tunda, kenapa tunda? Kuburannya mau kebrok lagi di kejalahan, ngejar lagi, ya Allah capek sialan orang, ya nggak usah ngejar lagi kuburan, angkat aja tanah yang ada, terus dia apa? Digali di tengah-tengahnya, namanya disak. Cuma kalau memang di kita kan kagak umum begitu, umumnya pakai sak, pakai lahat, kita pakai itu, waduh rame itu, ya ramenya mah gara-gara kagak ngaji sih sebenarnya mah, ramenya mah itu. Kalau dia ngaji mah oh iya, ya udah disak aja, jangan dilahat, selesai, nggak bakal jadi rame, begitu. Wa yudha'u khadduhu 'ala turabi, wa yudha'u, dan diletakkan siapa mayit, khadduhu apa, dan diletakkan khadduhu apa pipinya mayit, 'ala turabi, di atas tanah. Ai annahu yudha'u khaddal mayyitil aymanu nudban ba'da tanhiyatil kafani anhu 'ala ma tahta ra'sihi minal ardi. Artinya begini, diletakkan pipinya mayit sebelah kanan, ini adalah bagian daripada kesunahan, satu kesunahan. Ba'da tanhiyatil kafani, setelah disingkirkannya kain kafan, anhu, daripada mayit, ala ma tahta ra'sihi, ya, di bawah apa? Di bawah pipinya, min ardin, daripada bumi. Tujuannya pipinya ini biar nempel, dibuka tuh. Jadi dibuka Pak, dibuka. Nah kita semuanya bakal digituin ya. Kita tuh semuanya bakal digituin, kita semua bakal dibungkus pakai kain putih, pipi kita bakal dibuka ya, disingkir-singkirin ya, tanhiyatin ya, setelah di tanhiyatil kafani, disingkirin kain kafan kita, kapas kita disingkirin, pipi kita itu biar nempel kemana? Di bumi. Aulub natin, atau ditaruh apa, batu bata, au nahwiha, atau seumpamanya. Diganjal bahasa kita ya, diganjal tuh pakai batu bata. Tapi kan kita mau bukan pakai batu bata, pakai apa? Pakai bantal-bantalan ya, ada bantal-bantalan. Terus ada apa lagi, tanah yang dikepel kan? Kepel. Abdulnya kalau tanah itu gimana? Kata Imam Baijuri dalam kitab Syarah Fathul Qaribnya begini, dibuat tanah yang 7 itu, dikepel-kepel itu kapan? Ketika mayit udah masuk ya. Jadi mayit udah masuk ke dalam liang lahat, tanah dikepel-kepel. Ketika dikepel-kepel, dibarenginnya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nanti itu tanah jadi apa? Jadi syafaat buat si mayit. Kalau kita kan bukan begitu ya. Kita mah mayit belum dimandiin, tanah kepelan udah jadi. Iya, mayit belum dimandi-mandiin aja, tanah dikepel-kepel udah jadi. Ya ngepel-ngepel, wudu juga kagak. Dianjurkan oleh ulama, bahkan Imam Syafi'i Ad-Dimyati itu ya, Imam Syafi'i Ad-Dimyati itu bilang begini, ketika ngepel-ngepel tanah itu, yang mengepel-ngepel itu minas solihin, orang-orang yang soleh ya, orang-orang soleh ya, orang ahli ibadah, dia ahli sholat, wala yusyrik billah, orang yang gak pernah mensekutukan Allah, wa yajtanibul ma'asiyah, dia menjauhkan segala maksiat, bahkan wal afdalu bihi
bil wudu'i, dan paling afdalnya ketika dia ngepel-ngepel tanah itu dalam keadaan punya wudu. Nah gitu, itu yang paling afdal tuh tanah yang 7 tuh. Itu bukan cuma buat ganjelan, Pak. Itu dibikin begitu, ulama udah ngasih tahu dari dulu. Jadi caranya begitu. Kapan dikepel-kepelnya? Mayit udah masuk, baru tanah dikepel-kepel. Dikepel-kepel biar kenceng sambil baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul, sampai akhirnya. Udah dapat satu kasihin ganjelin. Ambil lagi kepel-kepel, inna bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadri, jadi satu kepel lagi, 7 tuh, ambil kepel-kepel 7 lagi. Itu baru tuh tanah yang buat ganjelan ada manfaatnya buat si ahli kubur. Kalau yang tadi mah cuma manfaat buat ganjelan doang gitu mah. Ya. Kalau yang mayitnya masih di rumah itu tanah dikepel-kepel, ini ganjelan nih, ya, itu mah cuma manfaat ganjelan doang. Ya. Jadi manfaatnya cuma buat ganjelan. Jadi nggak ada tuh, nggak ada khosiahnya, ya, nggak ada khosiahnya kalau begitu. Ya, apalagi yang ngepel-ngepel juga, ya lah, jangankan wudhu, subuh juga kagak. Jangan-jangan masih punya junub dia. Ngepel-ngepel tanah masih punya junub lah, bagaimana ceritanya? Ya, yang paling bagus itu yang ngepel-ngepelnya orang ahli ibadah, terus yang mengepel-ngepelnya dalam keadaan punya wudu, dan ketika ngepel tanahnya itu baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu ya, baru dimasuki. Nah, itu baru manfaat. Itu dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Bajuri. Jadi sekali lagi, wa illa, kalau memang tanahnya kalau tanahnya keras, fasyaku afdalu, maka dibuat sak itu lebih afdal. Wa yajibu tawjihuhu ilal kiblati, maka wajib tawjihuhu, menghadapkan daripada mayit ilal kiblati, menuju arah kiblat. Jadi wajib mayit itu biar menuju arah kiblat, biar menghadap kiblat. Bahkan nanti ada di bab tanbusul mayit, tunbasul mayit itu. Kalau memang dia belum tagoyur, ternyata nggak menghadap kiblat, ini mayit wajib buat digali. Sebab kenapa? Menghadapkan kiblat jenazah itu hukumnya wajib.